Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurni Santi dari Informatika C dengan NIM 1901031056. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah peluang, himpunan, operasi himpunan, dan distribusi peluang. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peluang itu sendiri. Peluang adalah sebuah cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan pada suatu kejadian. Peluang dianggap sebagai suatu probabilitas atau kejadian di mana sebuah angka menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang ini berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, setelah kita selesai membahas tentang himpunan, setelah selesai membahas tentang peluang, definisi dari peluang itu sendiri, saya akan masuk pada penjelasan tentang himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek dapat berupa bilangan manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Selanjutnya, objek ini dinamakan anggota atau elemen dari himpunan. Dalam matematika, beberapa huruf besar digunakan sebagai lambang himpunan bilangan tertentu di antaranya. Nah, ini merupakan beberapa huruf besar yang digunakan sebagai lambang himpunan. Nah, setelah kita membahas tentang lambang ini tadi, kita akan membahas tentang notasi pada himpunan. Notasi himpunan yaitu suatu cara memberi simbol pada suatu himpunan. Dalam matematika, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, atau P, Q, R. Nah, contohnya seperti ini. P merupakan himpunan dari nama hari, kemudian dimulai dari huruf S. Nah, maka di sini kita akan menyatakan P ini berapa jumlah dari huruf S pada hari itu sendiri. Nah, di sini sudah ada contohnya Senin, Selasa, Sabtu. Kemudian Q merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 20. Nah, bicara tentang bilangan prima, itu adalah bilangan di mana dia dimulai dari angka 2 sampai seterusnya. Nah, pada setiap objek yang berada dalam himpunan tersebut, anggota dinotasikan dengan elemen. Objek yang tidak termasuk dalam himpunan bukan dinyatakan sebagai anggota dan dinotasikan dengan bukan bagian. Nah, kita akan membahas macam-macam himpunan. Pertama adalah himpunan semesta, di mana himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan lambang S. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 3579. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan ganjil atau bilangan asli, ataupun bilangan cacah atau bilangan real. Tetapi kita akan menuliskan sebagai S itu merupakan suatu bilangan prima sesuai dengan lambangnya tadi. Karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan lambang himpunan kosong atau tanda kurauan yang tidak ada himpunan sama sekali. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi 2, maka himpunan A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B himpunan kosong. Yang ketiga adalah himpunan bagian. Pada bagian ketiga ini, pada himpunan bagian ini, di mana himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B dan dinotasikan sebagai
A himpunan B atau B himpunan A. Karena kenapa di sini dinyatakan A merupakan anggota dari himpunan B juga, karena kedua-dua himpunan tersebut memiliki nilai yang sama, di mana kedua-duanya itu memiliki bagian yang sama. Contoh, di sini sudah tertera contoh P sama dengan 1, 2, 3, di mana juga Q ini memiliki bagian dari P itu sendiri, ada 1, 2, dan 3. Jadi antara P dan Q ada kesamaan 1, 2, 3. Maka P merupakan bagian dari Q atau Q merupakan bagian dari P itu sendiri. Nah, jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan sebagai A bukan bagian dari himpunan B. Sebagai contoh soalnya, di mana Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana R itu sendiri hanya memiliki anggota 4, 5, 6. Karena di sini telah dijelaskan tadi, jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka anggota itu sendiri tidak termasuk dari himpunan anggota himpunan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan adalah dua himpunan A atau B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda irisan. Contoh soal, di mana di himpunan A ada A, B, C, D, E, kemudian himpunan B, B, C, E, G, K. Nah, karena di sini merupakan irisan, jadi irisan itu merupakan bilangan yang dimana kedua himpunan itu memiliki nilai yang sama. Antara himpunan A dan himpunan B itu memiliki nilai yang sama. Nah, maka di sini A himpunan irisan B sama dengan B dan C. Selanjutnya yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antar dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda union. Contoh soal, di mana himpunan anggota dari A sama dengan A, B, C, D, E, kemudian B, C, E, G, K. Nah, maka gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Nah, di sini itu adalah kita gabungkan semua himpunan yang ada pada himpunan B dan himpunan A. Kita gabungkan sehingga menjadi satu. Karena di sini telah dijelaskan bahwa kita menggabungkan kedua-duanya dari himpunan A dan himpunan B. Ketiga, selisih. A selisih dari B adalah himpunan dari anggota A yang tidak membuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dideklarasikan oleh tanda selisih. Nah, A selisih B berarti keduanya ini memiliki selisih untuk karena memang di sini tuh mana angka yang tidak termaksud. Selisihnya itu misalnya A, B, C, D, E, kemudian B, C, E, G, K. Nah, selisih antara A dan B, A dan D itu dibatasi oleh B dan C. Begitupun pada bilangan B itu tidak termasuk karena tidak ada himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Seperti itu. Selanjutnya adalah komplement, di mana dari suatu himpunan adalah unsur-unsur
yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan atau dibaca A komplement. Nah, contoh soal pada himpunan A dan S. Nah, di sini di mana himpunan itu beranggota 1, 3, 5, 7, 9 merupakan dari bilangan ganjil. Kemudian di bilangan asli, di himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu merupakan bilangan asli. Nah, maka di sini komplement dari kedua himpunan ini sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Itulah komplemennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Ada dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Ketiga, hasil tidak terikat pada satu sama lain. Kedua, distribusi peluang kontinu tidak dapat bernilai distribusi peluang kontinu dapat bernilai terhingga dalam suatu jangkauan yang spesifik. Nilai rata-rata dan variasi dari sebuah distribusi peluang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, distribusi peluang diskrit itu merupakan peluang diskrit, suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak distrik ruang. Contoh dari distrik mengandung jumlah titik yang terhingga dan juga peluangnya. Adapun macam-macam distribusi diskrit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi binomial, kedua distribusi hipergeometrik, distribusi Poisson, distribusi multinomial. Jadi di sini saya hanya membahas bagian saja dari bagian-bagian peluang diskrit, sama rumusnya itu hanya ada 3 dan karena memang distribusi multinomial ini terlalu panjang juga untuk rumusnya. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah pengubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dan distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi pada peluang berubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas. Dimana yang pertama itu adalah 1 fx lebih besar dari 0 untuk semua x elemen R. Nah, kedua itu adalah integral dari tak terhingga pangkat tak terhingga sama fx dx sama dengan 1. P dalam kurung A lebih kecil dari x lebih kecil dari B sama dengan integral pangkat tak terhingga di mana batas atasnya tak terhingga dan di mana batas bawahnya tak terhingga fx dx. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.